Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kemal Junardi dengan NIM 2017 akhiran 017. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya yaitu review buku yang berjudul Kantor Hukum, Pendirian dan Manajemennya. Pada buku Kantor Hukum, Pendirian dan Manajemennya ini yang ditulis oleh Ari Wahyudi Hertanto terdiri dari 4 bab, yaitu bab pertama mengenai seputar proses pendirian kantor hukum, bab kedua mengenai manajemen kantor hukum, bab ketiga mengenai struktur organisasi kantor hukum, dan yang terakhir bab keempat mengenai profesi advokat, kode etik, tanggung jawab profesi, dan sejarah asosiasi advokat. Kali ini saya hanya ingin menjelaskan sedikit mengenai struktur organisasi kantor hukum yang terdapat pada bab ketiga. Terdapat beberapa bentuk susunan organisasi yang diterapkan oleh pihak-pihak manajemen kantor hukum, di mana dalam bagian ini diuraikan tentang susunan-susunan organisasi dan berhubungan dengan jaminan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing diri praktisi hukum dalam kapasitasnya yang bersangkutan. Selanjutnya turut dipaparkan sekilas tentang maksud dari bagian tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat struktur organisasi 1. Dapat dilihat bahwa struktur ini adalah di mana para partner dalam secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan. Pendiri dalam hal ini memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian maupun kontribusi-kontribusi lainnya yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Tidak tertutup kemungkinan bahwa bentuk penyertaan tersebut dilakukan sebagaimana yang telah disikapi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kantor Hukum, yang mana bentuk partisipasi ini para pendiri kantor hukum tidak mutlak harus berbentuk ekuitas. Perlu kiranya untuk disampaikan bahwa kualifikasi pendiri itu tidaklah mutlak bahwa semua orang-orang yang memiliki harus latar belakang pendidikan hukum. Dapat saja hanya salah seorang atau beberapa orang di antaranya saja yang memiliki pendidikan atau izin untuk berpraktik di bidang-bidang tertentu dalam lingkup hukum. Apabila ternyata dari para pendiri kantor hukum lebih dari satu orang, maka dipilih salah satu di antaranya untuk bertindak sebagai managing partner. Lalu pembidangan tersebut dapat dilakukan seperti dengan memberikan otorisasi terhadap senior associate untuk diberikan tanggung jawab bidang manajemen, sumber daya manusia, pengembangan bisnis, pengembangan sistem, dan lain sebagainya. Mekanisme seperti ini memang tidak lazim dilakukan, tetapi terdapat beberapa kantor hukum yang sudah memulai menerapkan pola semacam ini. Bagian sebelumnya pada praktiknya banyak terdapat variasi maupun bentuk yang mana satu kantor hukum dengan kantor hukum lainnya tidak menerapkan pola yang sama. Struktur dari sebuah kantor hukum pada prinsipnya lebih ditentukan oleh para pendiri kantor hukum yang bersangkutan. Oleh karenanya, dalam pemaparan struktur organisasi pada bagian di bawah ini hanya merupakan bentuk-bentuk yang umum dikenal di antara berbagai macam variasi yang diterapkan oleh para pendiri kantor hukum. Lanjut, yaitu struktur organisasi yang kedua. Pada struktur ini, pendiri dari kantor hukum hanya seorang dan oleh karenanya diri yang bersangkutan merangkap kedudukannya sebagai managing partner dari kantor hukum yang bersangkutan. Sementara itu, untuk posisi-posisi lainnya yang ada dalam tubuh kantor hukum tidak jauh berbeda dengan segala sesuatu yang telah dipaparkan dalam butir C tentang struktur organisasi 1 di atas. Dalam praktiknya, untuk memantapkan kedudukan dalam kantor tersebut sebagai pendiri, maka puncak karir dari pengacara yang bekerja di kantor hukumnya hanya mencapai pada tingkatan senior associate. Kondisi pendiri yang menunggal ini dapat saja langgeng, yaitu dalam arti ketunggalannya, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah kantor hukum ini berjalan, maka pendiri tunggal yang bersangkutan menggandeng mitra lainnya untuk turut memberikan partisipasinya dalam kantor hukum.
bentuk partner yang tunggal tersebut secara otomatis berubah dan menjadi mengikuti bentuk sebagaimana yang dipaparkan dalam struktur organisasi satu yang di atas tadi. Lalu selanjutnya yaitu struktur organisasi yang ketiga. Penting terlebih dahulu untuk dikemukakan bahwa pada praktiknya struktur ini terdapat partner yang juga merangkap sebagai pendiri kantor hukum atau bergabung dengan sebuah kantor hukum dan menjabat kedudukan sebagai partner. Memiliki kedudukan yang tidak sejajar meskipun berdasarkan undang-undang terhadap partner yang bersangkutan tidaklah semestinya diperlakukan sedemikian rupa karena sudah barang tentu pihak-pihak dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Terlepas dari reservasi yang diberikan oleh undang-undang, di lain pihak juga tidak tertutup kemungkinan bahwa antar sesama partner terdapat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh mereka, sehingga dari kesepakatan tersebut menimbulkan adanya batasan-batasan yang lahir karena perjanjian. Kemungkinan lain adalah terjadinya pada partner yang tidak melakukan penyertaan dalam ekuitas. Demikian review bab 3 mengenai struktur organisasi kantor hukum dari buku Kantor Hukum Pendirian dan Manajemennya dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.